Balik dinding ini tersimpan kisah masa lalu jauh sebelum aksara ditemukan. Inilah zaman prasejarah di Indonesia. Hai, nah di sini kita akan melihat artefak-artefak peninggalan pada zaman prasejarah. Ada di Museum Nasional. Yuk, kita intip peninggalan yang lain. Nah, di sini ada tulang belulang ketika manusia purba seperti Homo erectus mengukir batu menjadi alat sederhana untuk bertahan hidup. Yuk, coba kita intip yang lain. Nah, jadi di sini alat-alat serpi, kapak genggam hingga tulang belulang berusia ratusan ribu tahun menjadi saksi kehidupan di masa itu. Di Museum Nasional ini masih sangat lengkap ya untuk kita pelajari dari zaman prasejarah dan peninggalan-peninggalan artefak yang ada di Museum Nasional ini. Beberapa peninggalan-peninggalan seperti dolmen, menhir, dan sarkofagus. Benda-benda ini bukan sekedar batu, tapi penanda budaya, spiritualitas, dan penghormatan terhadap leluhur. Museum ini juga lengkap ya, ada penjelasan tentang Homo erectus. Salah satu yang paling terkenal ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah, dan dijuluki sebagai manusia Jawa. Mereka hidup berpindah-pindah, berburu, dan meramu. Alat-alat batu kasar mereka adalah bukti kecerdasan awal manusia. Meski belum mengenal tulisan, jejak mereka masih kita bisa lihat di Museum Nasional. Selanjutnya kita masuki zaman klasik Hindu-Buddha. Koleksi arkeologi dari periode ini sangat dominan dengan menampilkan berbagai artefak arca dewa dewa Hindu-Buddha. Dalam mitologi Hindu, Ganesha dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan, bijaksanaan, dan penghancur segala rintangan. Oleh karena itu, arca Ganesha seringkali dikaitkan dengan pendidikan. Selanjutnya, arca Dewa Brahma, yang biasa digambarkan sebagai sosok dewa memiliki 4 wajah. Masing-masing wajah menghadap ke 4 arah mata angin, melambangkan pengetahuan Brahma yang meliputi seluruh penjuru alam semesta. Arca ini juga memiliki 4 tangan yang melambangkan 4 kitab suci agama Hindu, yaitu Caturveda. Koleksi zaman klasik tidak hanya terbatas pada arca dan prasasti, ada juga berbagai relief dan benda-benda lainnya, serta koleksi perhiasan artefak sehari-hari yang memberikan gambaran utuh tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat pada masa itu. Di bagian luar ada arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi adalah seekor lembu jantan suci yang bertindak sebagai kendaraan sekaligus penjaga kediaman Dewa Siwa. Arca Nandi biasanya digambarkan dalam posisi duduk. Museum Nasional Indonesia menyimpan berbagai koleksi yang mempresentasikan zaman klasik Hindu-Buddha di Nusantara, sekitar abad ke-4 hingga abad ke-15 Masehi. Periode ini ditandai oleh masuknya pengaruh budaya dan agama dari India yang kemudian berasimilasi dengan kebudayaan lokal, menghasilkan karya seni yang unik dan khas. Oke, kita masuk ke dalam zaman revolusi. Di sini ada titian kebebasan, berarti perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan dari cengkraman kekuasaan asing. Selanjutnya, di sini ada banyak peninggalan dari zaman Belanda. Di sini ada senapan dari zaman Belanda yang ditemukan dan dikenal di Indonesia umumnya adalah senapan laras panjang, beberapa jenis senjata api kuno yang digunakan oleh tentara Belanda selama masa penjajahan. Selain itu ada juga meriam yang merupakan senjata artileri yang digunakan oleh bangsa Belanda pada masa penjajahan. Sekarang kita lanjut muter-muter di Museum Indonesia. Di sini terlihat ada beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang sampai sekarang masih dijaga apik di dalam Museum Indonesia. Oke, kita sekarang berada di satu ruangan yang terdapat kursi dan foto yang ditempel di dinding. Nah, ini dia foto yang ditempel di dinding yang menggambarkan kisah perjuangan bangsa Indonesia ketika melawan para penjajah bangsa kolonial. Sangat menarik ya guys ya. Ya, di museum ini juga banyak gambar-gambar dan lukisan-lukisan tentang cerita sejarah di Indonesia.
Oke, selanjutnya di sini ada dokumentasi konferensi meja bundar yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda terkait pengakuan kemerdekaan Indonesia. Dan ada dokumentasi mata uang yang digunakan pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Banyak sekali mata uang yang digunakan dalam masa penjajahan pada saat itu yang didokumentasikan dan tersimpan dalam Museum Indonesia. Dan ini dokumentasi persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan terakhir,